Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah anatomi fisiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang anatomi fisiologi reproduksi pada manusia. Saya share screen dulu. Oke, anatomi fisiologi sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi pada manusia, di mana definisi reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup atau manusia untuk menghasilkan keturunan yang baru. Jadi reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, ya. Reproduksi itu ada dua macam, ada aseksual dan seksual. Tetapi pada manusia reproduksinya terjadi secara seksual. Artinya apa? Artinya terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin wanita atau sel telur atau kita sebut juga ovum. Sistem reproduksi manusia dibagi menjadi dua, sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Ini adalah bagan atau skema sistem reproduksi manusia di mana ada pria, ada juga laki-laki. Ada pria, laki-laki, ada juga wanita. Ya, di mana reproduksi manusia itu ada yang alat kelamin, ada sel kelaminnya. Jadi dibagi menjadi dua juga, alatnya dan sel-sel kelaminnya. Kalau pada pria alat kelaminnya adalah penis dan testis, sedangkan salurannya adalah tubulus seminiferus, epididymis, vas deferens, kemudian uretra. Kemudian sel kelamin pada laki-laki kita tahu semua ya bahwa ada sel kelamin pada laki-laki adalah sperma yang diproduksi melalui proses spermatogenesis. Kemudian kalau alat pada reproduksi pada wanita, alat kelaminnya adalah vulva. Vulva ini nanti kita jelaskan. Vulva itu adalah bagian luar dari alat genitalia wanita. Kemudian salurannya adalah, saluran dari reproduksi adalah dari ovarium, oviduct atau tuba uterina, kemudian uterus, kemudian vagina. Nah, sel kelamin pada perempuan adalah ovum. Jadi reproduksi pada wanita adalah bertemunya antara sperma dengan ovum. Ovum diproduksi melalui proses oogenesis. Ini adalah gambar sistem reproduksi wanita dan ini adalah gambar sistem reproduksi pria. Kita belajar dulu sistem reproduksi pria. Organ genital laki-laki itu ada organ eksternal atau organ luar, organ yang berada di luar tubuh. Ada organ yang berada di dalam. Organ yang berada di luar adalah penis dan skrotum. Ya, skrotum itu isinya adalah buah zakar. Kemudian yang di dalam adalah testis dan epididymis. Artinya bahwa yang di interna organ genitalia laki-laki interna itu testis dan saluran-salurannya. Ada epididymis, ada vas deferens, ada uretra. Yang kedua ya, saluran keluar dari testis itu dari vas deferens, kemudian uretra. Kemudian selain ini, testis dan salurannya juga ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ini yang akan memproduksi cairan-cairan atau air mani pada pria. Ini adalah gambar penis ya. Penis merupakan alat kopulasi atau alat untuk memasukkan sperma ke saluran kelamin perempuan ya. Maka kalau tidak terjadi ini sperma yang masuk ke kelamin perempuan, maka tidak akan terjadi kehamilan kecuali misalnya kayak seperti bayi tabung dan lain-lain ya. Itu istilahnya dibuat atau buatan. Kemudian di penis ini dilalui uretra. Kemudian penis ini adalah jalur akhir dari sperma dan urin. Uretra ini adalah jalur akhir dari sperma dan urin.
Penis, ini anatomi penis ya. Ini kita lihat di gambar. Penis dibagi menjadi 3 bagian, pangkal atau akar, tubuh atau batang penis, dan kepala atau glans penis. Pangkal penis, bagian penis yang terhubung ke panggul. Pangkal dibagi menjadi krus kiri dan kanan serta bulb yang mengandung jaringan erektil serta otot bulbospongiosus dan ischial cavernosus. Jadi ini otot bulbocavernosus ini ya, kemudian otot ischiocavernosus adalah ini. Ini adalah otot bulbocavernosus, ini adalah otot ischiocavernosus. Kemudian batang penis. Bagian tengah penis yang menggantung. Batang penis kebanyakan tersusun atas jaringan penghubung dan otot kecil. Kemudian kepala penis atau glans penis. Bagian ujung penis. Gland penis dilapisi lapisan kulit tipis berlipat yang dapat ditarik ke proksimal. Jadi gland penis itu ada lapisan kulit tipisnya yang bisa ditarik-tarik ke proksimal atau ke arah atas. Disebut prepusium atau kulit luar. Nah, prepusium ini yang dibuang saat dilakukan pembedahan, sirkumsisi atau sunat. Jadi di sini pada laki-laki yang belum sunat itu ada selaput tipisnya, ada kulit tipisnya. Nah, ini yang akan dibuang ketika nanti sunat atau sirkumsisi. Ini adalah sirkumsisi atau sunat. Jadi proses sirkumsisi ini seperti ini. Jadi kulit luarnya ditarik, kemudian digunting, dihilangkan, kemudian ini dijahit. Jadi ini bekas guntingannya itu dijahit di sini biar dia rapat kembali. Atau ini, jadi ditarik, ada ini ditarik, dijepit di sini, ditarik, kemudian dipotong. Nah, hasil potongannya ini akan dijahit di sini. Ini. Fungsinya apa? Sunat untuk biar tidak jadi penyakit, karena apa, kotorannya bisa tertimbun di sini. Kotoran-kotoran bisa tertimbun di sini bisa menimbulkan penyakit, makanya harus disunat. Jadi walaupun non-Islam juga sebaiknya disunat untuk ini menghindari timbulnya penyakit. Kemudian pada penis itu tersusun atas 3 jaringan erektil. Ya, jaringan erektil dari kalimatnya aja bisa kita artikan bahwa ini adalah jaringan-jaringan yang membuat penis itu bisa menjadi ereksi. Yaitu satu corpus spongiosum, kemudian 2 corpus cavernosa. Ini adalah corpus spongiosum dan ini 2 adalah corpus cavernosa. Penis dilapisi oleh jaringan tunica albugenia. Uretra terletak di corpus spongiosum, ya. Saat menerima rangsangan, arteri penis akan membesar. Pada saat itu juga otot penis akan berkontraksi sehingga darah tidak dapat mengalir kembali melalui pembuluh vena, akan menyebabkan penis mengeras atau ereksi. Jadi ereksi atau kerasnya penis itu karena adanya aliran darah di penis. Ini ya, ini adalah blood inflow, ini adalah blood outflow. Ini adalah posisi biasa, blood inflow, blood outflow. Tapi pada saat ereksi, blood outflow, aliran darah yang dikembalikan ke pena itu ditahan. Jadi aliran darahnya mengalir semua ke dalam jaringan cavernosa, corpus cavernosa, dan arteri-arteri di penis, makanya jadi tegang. Ini dari yang tidak ereksi, kemudian banyak terisi darah sehingga menjadi keras. Nah, ini proses ereksi. Kemudian setelah penis, organ berikutnya adalah skrotum. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum itu ada skrotum kanan dan kiri sepasang karena skrotum itu isinya testis. Testis itu ada 2, kanan dan kiri. Jadi skrotum itu ada kanan dan kiri. Fungsinya apa skrotum? Sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis, kemudian melindungi cedera fisik. Karena apa?
testis skrotum ini kan letaknya di luar. Testis itu kan letaknya di luar tubuh. Kalau dia tidak dilindungi oleh kulit testis atau skrotum ini, maka mudah terjadi cedera. Misalnya jika seorang laki-laki naik sepeda, jika seorang laki-laki naik sepeda motor dalam jarak jauh, ya kan ada goncangan, ada lubang dan lain-lain. Kalau tidak ada skrotum maka testisnya ini bisa terjadi cedera fisik. Kemudian apa artinya sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis? Pada prinsipnya spermatozoa sangat sensitif terhadap suhu. Ya, sperma itu sangat sensitif terhadap suhu. Sperma tidak tahan panas dan tidak tahan suhu terlalu dingin. Nah, biar apa? Biar sperma itu terbentuk secara normal. Kalau sperma itu terbentuknya tidak normal atau anatomi sperma itu tidak normal, maka dia tidak bisa membuahi sel telur sehingga tidak bisa menyebabkan kehamilan. Jadi testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Jadi skrotum itu untuk mengatur suhu testis. Kemudian otot kremaster atau otot polos pada dinding skrotum akan mengendur atau mengencang sehingga testis akan mendekati tubuh pada suhu dingin dan menjauh pada suhu panas. Ini dinamakan refleks kremaster. Jadi kalau pada laki-laki kalau suhunya dingin maka skrotumnya akan mengkerut karena dia berusaha menjaga suhu. Tapi kalau suhunya terlalu panas maka kulitnya akan mengendur, skrotumnya akan mengendur. Begitu. Kemudian saluran reproduksi pria, saluran yang mengantarkan sperma dari testis sampai uretra. Apa saja saluran reproduksi pria? Ada testis, ada epididymis, ada vas deferens, ada uretra. Ini adalah gambar testis. Ya. Ini adalah gambar epididymis. Kemudian di alim ini adalah vas deferens. Vas deferens. Akhirnya setelah vas deferens akan masuk ke uretra, akan keluar melalui penis. Testis disebut juga buah zakar. Ingat bahwa buah zakar atau testis itu ada dua, kanan dan kiri. Testis ini dilapusi oleh tunika albuginea. Di dalam testis ini ada banyak sekali yang namanya tubulus seminiferus. Tubulus itu pipa-pipa atau saluran-saluran. Tubulus seminiferus yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Jadi sperma ini diproduksi di testis di tubulus seminiferus. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel khusus yang disebut sel interstitial Leydig. Sel Leydig inilah yang akan memproduksi hormon testosteron. Jadi ya, kemudian testis ini berada di dalam skrotum. Jadi jangan lupa hormon testosteron dihasilkan oleh sel Leydig. Sedangkan sperma dihasilkan di tubulus seminiferus. Jadi testis ini selain menghasilkan sperma, testis ini juga menghasilkan testosteron. Testis, ya, organ primer atau utama untuk reproduksi pria. Jadi kalau seorang laki-laki itu tidak punya testis, ya, atau testisnya tidak normal, maka dia tidak bisa memproduksi sperma dengan baik. Kalau tidak bisa memproduksi sperma dengan baik, maka apa yang akan terjadi infertilitas. Jadi tidak bisa terjadi kehamilan jika dia nanti menikah. Testis merupakan sepasang kanan dan kiri. Strukturnya berbentuk oval, agak gepeng dengan panjang sekitar 4 cm dan diameter sekitar 2,5 cm. Testis berada di dalam skrotum bersama epididymis tepat di bawah penis. Ya. Dinding pada rongga yang memisahkan testis dengan epididymis disebut tunika vaginalis. Jadi antara testis dengan epididymis itu ada sekap atau ada dinding, namanya adalah tunika vaginalis. Kemudian testis akan mengalami penurunan dari lokasi asalnya melalui kanalis inguinalis ke dalam skrotum. Nah,
Jadi ketika proses kehamilan, testis ini belum ada di dalam skrotum, testis itu masih ada di dalam perut, masih ada di dalam abdomen. Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, usia bayi, maka testis ini akan turun perlahan-lahan melalui kanalis inguinalis masuk ke dalam skrotum. Jadi ada kelainan testis yang dinamakan adescensus testiculorum. Jadi A itu tidak, descensus itu turun, testis. Jadi testisnya tidak turun ke kanalis inguinalis. Jadi kalau kita periksa skrotumnya tidak ada testisnya, tidak ada isinya, tidak ada buah zakarnya. Nah, ini kelainan ini bisa diperbaiki dan bisa juga tidak bisa diperbaiki. Kita cari tahu dulu testisnya letaknya di mana. Terlalu jauh di dalam abdomen, terlalu jauh dari kanalis inguinalis atau tidak. Kalau jauh ya tidak bisa ditarik, maka kelainan ini tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya testisnya itu kok tinggal sedikit aja masuk ke kanalis inguinalis, maka bisa diperbaiki untuk ditarik dimasukkan ke dalam skrotum. Nanti adik-adik akan mempelajari adescensus testiculorum ini di bagian bedah, biasanya di bagian bedah. Ya, karena yang mengerjakan adalah dokter bedah untuk menarik testis itu masuk ke dalam skrotum. Pada umumnya kedua testis tidak sama besar, bisa salah satu lebih rendah dari yang lainnya. Coba kalau adik-adik yang laki-laki bisa lihat punyanya sendiri-sendiri ya. Kalau yang perempuan mungkin bisa memperhatikan dari ini ya, testis atau skrotum adik-adiknya. Biasanya kan kita kan kalau mbak itu kan ngomong adik ya, kalau adik-adik laki-laki bisa dilihat atau bisa juga dilihat di anatomi zoogota ya. Hal ini ya, perbedaan tinggi rendahnya ini diakibatkan adanya perbedaan struktur anatomis pembuluh darah pada testis kiri dan kanan. Jadi kalau nanti ada pasien periksa, ini kok testis anak saya kok satu tinggi satu rendah, ya itu memang normalnya satu tinggi satu rendah. Kemudian testis berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin. Sistem reproduksi karena testis itu menghasilkan sperma, sistem endokrin karena testis itu menghasilkan testosteron. Kemudian kerja testis di bawah pengawasan hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari bagian anterior. Jadi hormon-hormon yang mengendalikan produksi testosteron, memproduksi sperma yang itu adalah dari kelenjar pituitari yang ada di otak. Jadi kendalinya ada di otak, yaitu LH atau luteinizing hormon dan FSH dan folikel yaitu folikel stimulasi hormon. Ini adalah gambar testis, ini adalah gambar epididymis, ini adalah gambar phase difference ya. Ini epididymis yang berkelok-kelok ini epididymis. Kemudian yang lurus ini ke atas adalah phase difference. Nah, ini adalah proses pembentukan sperma di tubulus seminiferus dari sel Sertoli, kemudian berubah menjadi spermatosit primer, kemudian berubah menjadi spermatid, kemudian akhirnya menjadi spermatozoa, ya, seperti kecebong, bentuknya seperti kecebong. Dari pinggir tubulus seminiferus, sel-selnya, folikel-folikelnya akhirnya terakhir menjadi spermatozoa. Ini adalah testis, ini adalah epididymis, ini adalah vas deferens. Kita masuk ke epididymis, adalah saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis, ujungnya berakhir di dalam kelenjar prostat. Ya, epididymis berakhirnya di dalam kelenjar prostat. Epididymis berjumlah sepasang karena testisnya kan kanan dan kiri, maka epididymis juga kanan dan kiri. Duktus ini berawal dari puncak testis, dari puncak testis ini atau kepala epididymis.
dan berjalan berliku-liku kemudian berakhir menjadi vas deferens. Epididymis apa fungsinya? Epididymis adalah tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Jadi pematangan sperma itu terjadi di epididymis. Setelah dimatangkan di epididymis, maka disimpan sementara menunggu untuk dialirkan ke vas deferens. Kemudian setelah matang, sperma matang disalurkan menuju vas deferens. Setelah testis, epididymis, maka kita beralih ke vas deferens. Merupakan saluran lanjutan dari epididymis, panjangnya 40 cm. Ya. Nah, vas deferens ini kan dari testis ya, dari luar tubuh, maka dia bisa menembus abdomen. Ya, melewati korda spermatika menuju abdomen. Nah, pada pertemuan antara uretra dengan vas deferens itu ada kelenjar prostat dan kelenjar Cowperry. Vas deferens berfungsi sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesikula seminaris. Jadi vas deferens dilalui sperma ya dari epididymis. Apa spermanya kemana? Spermanya menuju ke vesikula seminalis atau kantung semen. Kantong semen itu adalah cairan sperma, cairan. Jadi cairan air mani itu isinya adalah sperma dan cairan semen atau air mani, cairan yang bersama dengan sperma. Kemudian uretra. Uretra merupakan saluran reproduksi pria yang terakhir. Uretra selain berfungsi sebagai saluran reproduksi karena dia menyalurkan sperma, dia juga sebagai saluran urin yang dialirkan dari vesika urinaria. Apa itu vesika urinaria? Ini adalah kandung kemih atau kantong kemih. Kelenjar aksesoris tambahan pada pria yaitu vesikula seminalis, glandula prostat, kelenjar bulbo-uretral, dan kelenjar Litter. Vesikula seminalis atau kantung semen merupakan kantung semen atau kantung mani. Ya, jadi sperma itu isinya ada sel spermanya dan ada air maninya. Vesikula seminalis terletak di belakang kandung kemih, tepatnya di atas kelenjar prostat dan di depan rektum. Berukuran sekitar 5-7 cm. Pasokan darah ke vas deferens berasal dari arteri vesicularis inferior. Ya. Kemudian vesikula seminalis memproduksi sekitar 50-60% dari total volume cairan semen. Ya. Jadi cairan semen itu 50-60%-nya adalah hasil dari produksi dari vesikula seminalis. Vesikula seminalis berfungsi untuk menyediakan energi bagi sperma dan untuk memudahkan gerakan sperma. Cairan ini untuk energi bagi sperma dan untuk memudahkan gerakan sperma. Ya. Komponen penting pada semen yang berasal dari vesikula seminalis adalah fruktosa dan prostaglandin. Kemudian kelenjar berikutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan organ dengan sebagian struktur berupa kelenjar dan sebagian lagi otot dengan ukuran sekitar 2,3 kali 3,5 kali 4,5. Prostat ini mengelilingi uretra pria, terfiksasi kuat oleh lapisan jaringan ikat di belakang simfisis pubis. Simfisis pubis itu tulang kemaluan. Menghasilkan cairan yang memberikan suasana basah pada cairan sperma yang mengandung kolesterol, garam, fosfolipid. Jadi cairan pada kelenjar prostat ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam. Menetralkan sifat asam atau memberi suasana basah pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Jadi kalau cairan vagina itu asam, ya, maka sperma itu tidak bisa bergerak dengan aktif. Maka pada kelenjar prostat laki-laki itu dihasilkan cairan-cairan yang memberikan sifat basah sehingga sperma bisa bergerak dengan aktif. Saat terjadi hipertrofi pada kelenjar prostat, hipertrofi itu sel-selnya membesar.
Hipertrofi itu kalau misalnya balon kita tiup itu kan balon membesar. Nah, itu hipertrofi itu membesar. Kalau hiperplasi, misalnya satu balon itu jadi banyak balon. Tapi kalau hipertrofi satu balon kemudian ditiup itu membesar. Itu namanya hipertrofi. Saat terjadi hipertrofi kelenjar prostat, lobus media dapat menyumbat aliran urin. Hipertrofi lobus media banyak terjadi pada pria usia lanjut yang kita sebut BPH atau benigna prostat hypertrophy. Jadi pada laki-laki di atas 45 tahun biasanya mulai muncul gangguan kelenjar prostat karena apa? Kelenjar prostat itu membesar atau hipertrofi sehingga dia dengan pembesaran itu menjepit uretra. Ya. Kelenjar prostat ini menjepit uretra. Akhirnya apa? Kalau uretra itu kan saluran dari pipis ya. Dengan dijepit maka aliran urinnya, aliran pipisnya menjadi tidak lancar. Gejalanya apa? Laki-laki ini pada malam hari sering sekali buang air kecil. Jadi sedikit-sedikit ke kamar mandi. Karena apa? Merasa bahwa dia ingin buang air kecil. Kemudian setelah buang air kecil, pasien ini yang penderita BPH ini akan merasa bahwa pipisnya tidak tuntas karena apa? Ya karena uretranya dijepit jadi tidak bisa keluar dengan lancar. Selalu merasa bahwa dia sudah pipis tapi kok masih ada sisa, kayaknya nggak tuntas. Kemudian dari arah pancaran urin, kalau tidak ada pembesaran kelenjar prostat, maka aliran urin ini akan memancar jauh, lancar keluarnya. Tetapi dengan dijepit karena adanya pembesaran kelenjar prostat ini, maka alirannya akan tidak bisa memancar jauh, memancarnya hanya pendek atau bahkan bisa hanya menetes saja karena ini uretranya dijepit oleh pembesaran kelenjar prostat. Jadi kalau BPH ini gejalanya biasanya pada laki-laki usia lanjut di atas 45 tahun ya, di atas 50 tahun yang itu gejalanya sering pipis tidak tuntas, sering pipis pada malam hari dan lain-lain. Ya, ini adalah kelenjar aksesoris pada laki-laki. Ini adalah prostat, ini adalah epididymis. Ini adalah vas deferens. Ya. Testis ini kan di luar ya, di luar tubuh, dia akan menembus abdomen. Ya. Ini masuk ke depan dinding kandung kemih ya. Kemudian ini adalah vesicula seminalis. Ini yang menghasilkan 50-60% cairan mani. Ini adalah kelenjar prostat. Ya, kalau normal dia tidak akan menjepit uretra, tapi kalau dia hipertrofi atau membesar, maka dia bisa menjepit uretra. Nah, kalau sudah dijepit maka aliran urinnya tidak lancar. Ini adalah uretra. Ini adalah kelenjar bulbo-uretra. Ya, atau kelenjar Cowpery. Ini tubulo seminiferus. Nah, kelenjar Cowpery atau bulbo-uretralis. Kelenjar bulbo-uretralis atau Cowpery menghasilkan cairan atau cairan pelicin yang bersifat basah. Jadi, sperma itu sifatnya harus basah. Cairan sperma itu sifatnya harus basah. Biar apa? Biar sperma bisa bergerak aktif. Kemudian kelenjar Cowpery mensekresikan mukus dan cairan bening untuk menetralkan urin yang masih tersisa di dalam uretra. Kelenjar Cowpery berhubungan langsung dengan uretra. Plasma semen yaitu tahap pengeluaran sekret kelenjar genital atau ketika ereksi maka akan dikeluarkan cairan dari penis. Setelah ejakulasi ya akan dikeluarkan cairan dari penis ya. Ini ada fraksi pre-ejakulasi di mana hasil sekresi kelenjar Cowpery dan liter, volumenya 0,2 ml, melicinkan uretra dan vagina waktu koitus. Kemudian fraksi awal hasil sekresi dari kelenjar prostat di mana volumenya 0,5 ml, memelihara spermatozoa saat di luar tubuh. Ya, jadi plasma atau cairan semen itu dihasilkan oleh kelenjar Cowpery, kelenjar prostat, dan vesicula seminalis. Ini ya, ini adalah vesicula seminalis, ini adalah kelenjar prostat, ini adalah kelenjar Cowpery atau bulbo uretral. Sama.
Kemudian kita masuk ke pembentukan sperma atau spermatogenesis. Sperma mulai dibentuk ketika seorang pria masuk pubertas. Sperma dibentuk di dalam tubulus seminiferus testis dengan proses spermatogenesis yang melibatkan spermatogonium, yaitu sel induk spermatozoa yang akan menghasilkan sperma, kemudian sel Sertoli yang akan memberikan nutrisi spermatozoa, kemudian sel Leydig yang akan menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam pembelahan meiosis untuk pembentukan spermatosit sekunder. Spermatogenesis adalah perkembangan spermatogonia menjadi spermatozoa. Berlangsung selama 64 hari. Ukuran spermatozoa adalah 60 mikron. Spermatozoa terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Proses spermatogenesis yaitu bermula dari spermatogonium menjadi spermatosit primer, membelah secara meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekundernya haploid. Setiap spermatosit sekunder membelah secara meiosis 2 menjadi 2 spermatid yang haploid. Akhirnya terjadi sperma atau spermatozoa. Ini ya. Spermatogenesis terjadi di dalam testis. Ini. Spermatogonium itu bersifat diploid atau 2N. Ya. Spermatogonium ini akan bermitosis, ya, membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Jadi kenapa sperma itu hasilnya, kenapa jumlah sperma itu banyak? Karena spermatogonium ini akan membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Nah, ya, spermatogonium itu diploid 2N, ya, akan membelah banyak. Nah, menjadi spermatosit primer. Nah, setelah menjadi spermatosit primer, dia akan membelah secara meiosis 1 menjadi haploid. Ya, spermatosit sekunder ya, sifatnya adalah haploid. Jadi dari diploid menjadi meiosis 2. Kalau mitosis ini 1-1. Kalau meiosis ini jadi 2, membelah jadi 2. Ya. Jadi spermatogonium itu banyak. Tapi setelah menjadi spermatosit primer akan menjadi haploid atau 1N. Nah, setelah menjadi spermatosit sekunder ini akan membelah juga menjadi spermatid. Nah, setelah menjadi ini spermatid maka akan menjadi satu, yang haploid ini akan menjadi satu sperma. Haploid ini akan menjadi satu sperma. Haploid ini akan menjadi satu sperma. Ya, akan menjadi sperma yang matang. Jadi urutannya adalah spermatogonium secara mitosis ini diploid 2N menjadi spermatosit primer, mengalami meiosis menjadi bentuk haploid, ya, haploid, kemudian mengalami meiosis kedua menjadi bentuk haploid lagi, akhirnya menjadi spermatozoa. Ini setelah menjadi spermatosit primer, menjadi spermatosit sekunder, menjadi spermatid, akhirnya menjadi spermatozoa. Sama ya, ini prosesnya. Spermatogonium menjadi primer, kemudian meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang haploid, kemudian meiosis 2 akhirnya menjadi spermatid yang haploid, akhirnya terjadi spermatozoa. Sperma terdiri atas kepala dan ekor seperti kecebong, panjangnya 50 mikron. Ya, 20 juta sperma per 1 mililiter sperma, ya. 1 mililiter cairan sperma, ya. Jadi ada 20 juta pada tiap 1 cc cairan sperma. Bergerak aktif 8 sampai 24 jam. Ada akrosom, membran yang melindungi ujung kepala sperma, ya. Membran yang melindungi ujung kepala sperma yang mengandung enzim hyaluronidase, akrosin, dan antifertilizin. Hyaluronidase dan akrosin berfungsi menembus lapisan pelindung ovum. Antifertilizin merupakan antigen yang berfungsi melekatkan sperma pada telur. Bagian ekor berfungsi sebagai alat gerak. Pada pangkal ekor terdapat badan sel yang mengandung mitokondria sebagai penghasil energi untuk pergerakan sperma. Semen, ya. Itu 2-6 cc, baunya bunga akasia, warna putih keruh. Jadi air mani itu isinya adalah sperma dan plasma semen.
plasma semen ini yang menghasilkan adalah vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Kolberi. Jadi seperti pembuluh darah, isinya ada darah dan plasma darah. Air mani itu isinya juga sperma dan plasma semen. Ini adalah bentuk-bentuk sperma. Ini adalah sperma yang mati. Jadi dia ekornya ini sudah tidak bergerak, jadi dia mati. Ini adalah sperma yang sehat, normal. Ini ada sperma yang tidak normal. Ekornya pendek, jadi dia tidak bisa bergerak, dengan geraknya itu tidak bisa cepat. Nah, ini akan sulit untuk bertemu dengan, akan sulit masuk ke dalam alat kelamin, alat genitalia wanita yang di dalam. Jadi akan sulit untuk bertemu dengan ovum, akan sulit terjadi kehamilan. Wrong number of chromosomes. Jadi kelainan-kelainan sperma itu ada banyak sekali. Misalnya ya, pada seseorang yang sudah menikah 1 tahun kok belum punya anak, sebaiknya pasangan suami istri itu segera memeriksakan diri apakah ada kelainan atau tidak. Kalau memang laki-laki dan perempuannya atau suami istri itu memang semuanya normal, hormonnya normal, spermanya normal, berarti kan memang belum dikasih saja kehamilan. Tetapi kalau terdeteksi misalnya kualitas ovumnya tidak baik atau kualitas spermanya tidak baik, maka akan diobati biar bisa terjadi kehamilan. Ereksi kenapa bisa terjadi? Ereksi pada penis merupakan ereksi pada penis merupakan hasil dari pembesaran penis oleh darah. Darah yang dipompakan ke penis akan masuk ke dalam pembuluh darah yang telah melebar. Proses ereksi ini akan diatur oleh aliran darah ke dalam penis dan akan berkurang saat darah mengalir keluar dari penis. Makanya pembuluh venanya dibendung kan biar aliran darah itu tetap ada di dalam penis. Ya, dipengaruhi oleh siklik guanosine monofosfat CGMP yang akan mengatur aliran darah menuju penis dan keluar dari penis. Enzim fosfodiesterase 5 ya turun yang menyebabkan penguraian dari CGMP ini turun sehingga darah akan dipertahankan lebih lama di dalam penis. Nah, pada pria itu ada kontrol hormonal pria atau umpan balik negatif. Artinya kita lihat ya bahwa ini adalah hipotalamus. Hipotalamus ada bagian otak. Hipofisis anterior juga bagian otak. Ya, dari hipotalamus akan keluar yang namanya GNRH. Ya, yang akan mempengaruhi produksi dari hipofisis anterior. Kemudian dari kelenjar hipofisis anterior ini masih ada di otak ya, hipotalamus dan hipofisis anterior itu masih ada di otak. Akan mengeluarkan FSH dan LH. FSH dan LH. Jadi dari hipotalamus ada GNRH ya yang akan mengendalikan kerja dari hipofisis anterior. Dari hipofisis anterior akan keluar FSH dan LH. FSH dan LH ini dikendalikan oleh hipofisis anterior. Dari FSH ini dia akan mempengaruhi sel Sertoli dalam proses spermatogenesis. Karena apa? FSH namanya adalah follicle stimulasi hormon. Jadi spermatozoa itu kan berasal dari spermatogonium, dari folikel-folikel. Nah, jadi kalau untuk mudah menghafalkan ini follicle untuk membedakan dengan sel Leydig ya. Folikel ini akan terbentuk sperma. Jadi FSH ini akan mempengaruhi Sertoli pada proses spermatogenesis. Nah, LH ya dari kelenjar hipofisis anterior akan mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Luteinizing hormone itu akan mempengaruhi sel Leydig dalam membuat testosteron. Nah, testosteron ini akan membantu proses spermatogenesis, juga akan memberikan karakteristik seks primer dan sekunder. Jadi karakteristik seks laki-laki primer dan sekunder. Yang dimaksud umpan balik negatif adalah jika
hormon testosteron itu dirasa sudah cukup, maka dia akan memberikan peringatan kepada kelenjar pituitari. Ini hormon saya sudah cukup banyak, jadi tolong LH-nya ditekan produksinya, dikurangi produksinya. Ini yang dinamakan umpan balik negatif. Jika LH-nya ini jumlah LH-nya ini sudah cukup ada di dalam tubuh manusia, maka LH-nya ini akan memberikan peringatan kepada hipotalamus. Hei hipotalamus, produksi LH-ku sudah banyak. Makanya kamu tidak usah memproduksi LH lagi. Ini namanya adalah umpan balik negatif. Demikian juga pada proses spermatogenesis. Jika proses spermatogenesis ini sudah cukup, maka dia akan memberikan peringatan kepada hormon FSH untuk apa? Untuk berhenti bekerja atau untuk dikurangi bekerjanya. Sel spermatogenesis ini sudah cukup, maka akan memberikan peringatan kepada kelenjar pituitari. Hai pituitari, spermatozoaku sudah banyak, spermaku sudah banyak, jadi kamu tolong produksi FSH-nya, produksi follicle stimulating hormonnya dikurangi atau sudah cukup, jadi tidak usah diproduksi. Nah, kalau FSH ini juga sudah cukup, maka dia akan memperingatkan pada hipotalamus. Hai hipotalamus, kadar FSH-ku ini sudah cukup, maka kamu tidak perlu memproduksi GnRH. Ini adalah dinamakan umpan balik negatif. Tapi jika panah ini menjadi ke bawah, ini adalah umpan balik positif. Tapi jika panah ini mengarah ke atas, ini adalah umpan balik negatif. Seperti ini juga yang terjadi pada kontrol hormonan wanita. Nah, hormon pada spermatogenesis, kalau adik-adik bisa hafal ini, alurnya, folikel itu akan mempengaruhi sel Sertoli spermatogenesa. LH itu akan mempengaruhi sel Leydig. Maka adik-adik kalau bisa hafal skema itu, adik-adik bisa memahami ini. Hormon pada spermatogenesis oleh hipofise. Jadi hipofise menghasilkan LH. LH urutannya kemana? Kalau adik-adik hafal skemanya, LH akan mempengaruhi sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. FSH, folikel akan memproduksi apa? Spermatozoa dalam proses spermatogenesis. Jadi akan lebih mudah menghafalkan antara fungsi FSH dan LH dengan melihat ini. Dengan adik-adik memahami ini bisa mengartikan banyak hal, bisa mengartikan ini, juga bisa mengartikan ini. Fungsi hormon testosteron pada pria. Pria itu disekresi oleh sel Leydig, diperlukan dalam proses pembentukan sperma atau spermatogenesis, memacu pertumbuhan penis dan testis atau karakteristik seks primer pria. Memacu pertumbuhan karakteristik seks sekunder pria, ya. Seks primer pria itu penis dan testis. Kalau sekunder itu misalnya kumis, jenggot, rambut dada, suara, dan libido. Nah, testosteron akan mempengaruhi perilaku seksual laki-laki. Estrogen pada laki-laki juga ada, dibentuk oleh sel Sertoli ketika distimulasi oleh FSH. Sel Sertoli itu yang akan menghasilkan spermatozoa. Ya, berarti kalau sperma folikel kan, ini adalah FSH. Sel Sertoli juga mensekresi suatu protein pengikat androgen yang mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan pada tubulus seminiferus. Testosteron dan estrogen tersedia untuk pematangan sperma. Tetapi pada pria kadar estrogennya itu rendah. Kalau pada pria kadar estrogennya akan lebih tinggi, maka biasanya sifatnya akan berubah menjadi kewanita-wanitaan. Karena apa? Hormon laki-lakinya kalah dengan hormon estrogennya. Ya, jadi hormon reproduksi pria ada testosteron, LH, FSH ini yang akan berperan dalam spermatozoa, pembentukan sperma. LH pembentukan testosteron. Estrogen akan mempengaruhi sel Sertoli
bersama testosteron berperan dalam pembentukan sperma. Ini ringkasan ya hormon reproduksi pria. Kemudian selanjutnya adalah anatomi fisiologi reproduksi wanita. Akan kita pelajari pada sesi berikutnya. Jadi saya akhiri dulu, nanti kita berpindah pada sesi kedua yaitu anatomi fisiologi reproduksi pria. Saya akhiri ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.